Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji syukur bahwa hari ini kita kembali dapat datang ke hadirat Allah dan bertemu secara virtual dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 25 Mei 2024 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih layakkan kita untuk terus menikmati karunia hari baru dalam lawatan dan penyertaannya. Kita akan melandasi renungan hari ini melalui pembacaan Alkitab dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dengan tema Ia akan memberi kesaksian tentang aku. Namun sebelumnya, mari berdoa memohon Roh Kudus bekerja dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di waktu istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan segar diberkati Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jamah kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi penuntun kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita pagi ini, Ia akan memberi kesaksian tentang aku. Ia mo la ungka totongi diona aku. Pengalaman yang umum dirasakan mahasiswa tingkat akhir adalah perasaan saat hendak menghadapi ujian berat. Namun, meski kekhawatiran, tekanan, kecemasan mungkin menghantui, banyak juga mahasiswa yang tetap tenang dan percaya bahwa Roh Kudus akan memberi pengertian dan kekuatan menyelesaikan tugas akhir. Saat ujian dilalui dengan keberanian dan ketulusan, hal itu kemudian berubah menjadi kesaksian hidup tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja memberi ketenangan serta menuntunnya. Injil Yohanes menunjukkan bahwa Yesus sendiri menekankan tentang pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya. Sebab itu, Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus yang hendak bersaksi tentang Dia. Setiap pengikut Yesus Kristus perlu memahami bahwa Roh Kudus bukanlah kekuatan yang abstrak atau jauh dari kita. Akan tetapi, Dia adalah pribadi yang hadir dalam hidup kita, memberi bimbingan, kekuatan, dan pengertian atas firman Allah. Roh Kudus sendiri yang membantu kita untuk mengetahui kehendak Bapa dan menerima kebenaran tentang Yesus serta menguatkan iman kita. Dalam kehidupan sehari-hari, peran Roh Kudus seringkali tercermin dalam kesaksian hidup kita. Ketika kita menyatakan kasih dan senantiasa bersuka cita, ketika kita bersaksi tentang damai sejahtera, sabar, murah hati, setia, maka kuasa Yesus tercermin dalam hidup kita. Roh Kudus sendiri yang memampukan setiap orang untuk hidup jujur, menguasai diri dan penuh kasih. Hal itu adalah bukti nyata kehadiran Roh Kudus dalam diri kita.
Teruslah membuka hati dan menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi yang berbuah bagi kasih dan kuasa Yesus di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau limpahkan hari ini, sehingga kami bisa memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, namun terlebih lagi menjadi pelaku firman. Mohon berkat-Mu pada kami semua hari ini dalam setiap aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik di rumah, dalam pendidikan, di pekerjaan, perjalanan, dan di mana-mana kami berada. Firman-Mu menuntun kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, dan kami senantiasa membawa berkat dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan. Tuhanlah yang memulihkan keadaan dan selalu memberi topangan dan jalan keluar. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan pada saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Diberkatilah para orang tua kami dan dilindungi dalam usia indah mereka, agar selalu sehat, bahagia, dan bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Diberkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa untuk selalu ditopang dalam pergumulan dan selalu menjadi pembawa kasih dan perdamaian. Kasih Tuhan melawat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, karena hanya dalam kasih Tuhan ada kekuatan dan penghiburan yang sejati. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan mengamini bahwa kita selalu dituntun oleh cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.